今日はとても暗いね. Ang sarap mag-beach. Over dito glacier. Annyeonghaseyo, Suriboiso, Tasimanayo. Nah, siapa nih yang di sini yang juga bisa berbagai bahasa juga? Nah, kalau Anda bisa berbagai bahasa atau biasa kita sebut sebagai polyglot, siapa nih di sini yang juga bisa berbagai bahasa? Kalau Anda bisa berbagai bahasa atau biasanya kita sebut sebagai polyglot, nah ini tuh kelebihan yang biasanya menunjukkan kemampuan berbahasa yang bisa dimanfaatkan dengan salah satunya menjadi seorang penerjemah. Bisa jadi penerjemah film, buku, media, dokumen resmi, penerjemah lisan, dan masih banyak lainnya. Tapi pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya ada orang yang dengan mudahnya mempelajari berbagai bahasa? Kalau di Indonesia mungkin seperti ini ya, YouTuber yang Vicky Naki, dia itu bisa berbagai bahasa, 5 bahasa kalau nggak salah. Bahkan tokoh-tokoh seperti ini, Dr. Andas dan Mas Panji Sosrokartono, panjang banget ya namanya, bisa menguasai 37 bahasa loh. Wah, keren banget kan ya? Nah, orang-orang yang seperti ini tuh, kalau dilihat dari grafologi, bisa dilihat dari tulisan tangan yang seperti apa ya? Dan kalau misalnya mereka menjadi seorang penerjemah buku, tanda apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita merekrut mereka? Penasaran kan? Jadi pastiin tetap simak terus video ini ya. Nah, Anda juga harus tahu, setelah menganalisa tulisan tangan seorang kandidat, kita tuh biasanya juga membuat laporan deskripsi kepribadiannya. Itu akan diberikan ke klien atau ke perusahaan yang bersangkutan. Nah, saya biasanya menggunakan aplikasi Grafo Insight Pro untuk membuat laporan deskripsinya, karena ya itu lebih mudah dan cepat. Saya tinggal masukin scoringnya, lalu pilih deskripsi yang saya inginkan, udah deh jadi laporannya. Sesimpel itu. Nah, aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat laporan deskripsi kepribadian grafologi. Apalagi kalau Anda yang kliennya juga banyak, pasti ini akan sangat membantu Anda. Percaya deh. Anda tahu nggak, kalau penerjemah buku punya peranan penting untuk membawa karya sastra dari satu bahasa ke bahasa lain. Ini membuat pembaca dari berbagai belahan dunia jadinya bisa menikmati cerita yang sama. Nah, salah satu fakta yang menarik nih tentang profesi ini adalah seorang penerjemah tidak hanya memahami bahasa dengan sangat baik, tapi mereka juga harus memiliki kemampuan menulis yang baik dan pemahaman mendalam tentang budaya bahasa tersebut. Nantinya ini akan berpengaruh pada istilah, ungkapan, atau nuansa budaya yang mungkin sulit diterjemahkan secara langsung dan memerlukan adaptasi agar tetap terasa alami dan sesuai di bahasa yang sedang diterjemahkan. Proses penerjemahan buku ini bisa menjadi sangat menantang dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada beberapa kasus, seseorang penerjemah juga harus bekerja sama dengan penulis aslinya untuk memastikan maksud dan tujuan dan pesan yang ingin disampaikan itu agar tersampaikan dengan benar. Nggak cuma itu, penerjemah juga harus melakukan riset mendalam tentang topik tertentu yang dibahas dalam buku supaya terjemahannya akurat dan informatif. Nah, dari informasi tadi, coba kebayang nggak tulisan orang yang pintar dari berbagai bahasa ini yang akan menjadi seorang penerjemah buku, kira-kira ada tanda apa saja yang harus kita cari dari tulisan tangannya? Yang pertama, harus ada dalam diri seseorang penerjemah itu, yaitu literally leaning, kecenderungan terhadap literasi. Nah, itu penting banget. Traits ini bisa Anda lihat dari tanda-tanda pada tulisan tangan seperti ini. Kita lihat nih, huruf D-nya seperti ini, berbentuk seperti delta. Nah, seseorang yang memiliki bentuk huruf delta D seperti ini, biasanya itu seseorang yang menunjukkan minat dan bakat alami dalam bidang sastra. Mereka memiliki kecintaan mendalam terhadap membaca dan menulis. Juga sering terlibat dalam eksplorasi teks-teks sastra klasik maupun modern. Nah, tipe orang ini biasanya memiliki pengetahuan luas tentang berbagai genre sastra, penulis, dan karya-karya terkenal, serta mampu mengapresiasi keindahan bahasa dan gaya penulisan yang beragam. Seorang penerjemah buku harus memiliki kemampuan literally leaning yang baik, karena nantinya ini untuk bisa menangkap dan menyampaikan esensi serta keindahan karya asli dengan tepat.
Kemampuan ini juga mencerminkan kecintaan dan pemahaman yang mendalam terhadap sastra. Selain itu, seorang penerjemah dengan literary learning yang baik dapat mengapresiasi gaya penulisan, ritme, nada dari teks asli, serta mampu mereplikasikannya dengan bahasa yang akan ditranslate. Yang kedua, butuh verbal facility. Traits ini dapat dilihat dari tanda-tanda seperti pada tulisan tangan, seperti misalnya huruf A dan O-nya yang kebuka. Terus juga tulisannya tuh fluid, mengalir. Terus tulisannya juga kesannya tuh cepat. Orang-orang dengan tulisan seperti ini memiliki keterampilan bahasa yang kuat, termasuk kosakata yang luas dan kemampuan untuk merangkai kata-kata dengan baik. Tipe orang seperti ini tuh biasanya juga bisa mengekspresikan pikiran dan ide-idenya dengan cara yang mudah dipahami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Mereka juga pandai mendengarkan dan memahami apa yang dikatakan oleh orang lain, memungkinkan mereka untuk merespon dengan tepat dan relevan. Jadi kemampuan ini tuh membuat seseorang penerjemah menjadi mudah memahami dan menyampaikan nuansa bahasa asli ke dalam bahasa yang sedang diterjemahkan dengan lebih tepat dan menyampaikannya tuh dengan makna yang tepat, dan biasanya tuh kadang-kadang mungkin ada humornya, idiom, atau ekspresi budaya yang mungkin tidak akan langsung kelihatan. Selain itu, kemampuan verbal yang baik ini juga membantu penerjemah menulis dengan gaya yang sesuai dengan genre buku dan harapan pembaca. Sehingga nanti tentunya terjemahannya kita harapannya jadi enak dibaca dan menarik gitu ya. Nah, kemampuan ketiga yaitu kreativitas. Nah, traits ini bisa dilihat dari bentuk huruf-hurufnya yang unik dan tidak umum. Nah, ini menunjukkan kreativitas yang tinggi. Kita lihat nih, seperti ini sampelnya nih, huruf yang tuh unik gitu. Nah, penulis yang memiliki tulisan yang unik seperti ini biasanya adalah seseorang memiliki kemampuan kreativitas dan adalah seorang individu yang mampu menghasilkan ide-ide baru dan inovasi dengan cara yang orisinal dan efektif. Mereka memiliki imajinasi yang aktif dan bisa melihat dunia tuh dari berbagai perspektif unik yang memungkinkan mereka untuk menemukan solusi yang tidak konvensional untuk masalah yang ada. Nah, seorang penerjemah buku tentunya juga harus memiliki kreativitas yang baik ya, karena nanti menerjemahkan buku tidak hanya tentang mengganti kata-kata dari satu bahasa ke bahasa lain, tapi juga tentang bagaimana menangkap esensi, nuansa, dan gaya penulisan dari teks aslinya. Nah, kreativitas ini nantinya akan membantu penerjemah untuk menemukan cara yang paling efektif dan alami dalam menyampaikan pesan dan emosi yang sama dalam bahasa yang sedang diterjemahkan. Misalnya nih, ketika menerjemahkan idiom, metafora, atau permainan kata, seorang penerjemah biasanya dengan kreatif bisa menemukan ekspresi yang setara dalam bahasa yang sedang diterjemahkan dengan tetap mempertahankan makna dan dampak asli dari tulisannya. Nah, tanda keempat yang kita cari, attention to detail, memperhatikan detail. Nah, traits ini untuk melihat seberapa detailnya penerjemah buku. Anda bisa lihat ini nanti dari tulisannya, misalnya kita lihat nih huruf titik pada huruf I dan J. Nah, seseorang yang memiliki kemampuan detail yang baik ini biasanya tipe orang yang teliti dan akurat dalam pekerjaannya. Mereka juga mampu memperhatikan aspek-aspek kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Dan orang seperti ini akan memastikan bahwa setiap elemen sesuai dengan standar dan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Biasanya nih, kemampuan detail ini tuh penting banget untuk seorang penerjemah. Coba bayangkan, kalau penerjemah tidak detail, bisa jadi nanti makna yang akan disampaikan kan ya tidak tersampaikan dengan baik gitu. Ada hal-hal yang terlewatkan, ada nuansa-nuansa terlewatkan. Nah, jadi seorang penerjemah buku harus memiliki perhatian terhadap hal-hal detail yang baik karena terjemahannya akurat dan berkualitas tinggi membutuhkan ketelitian yang juga tinggi. Yang terakhir yaitu kemampuan berpikir analitis. Nah, traits ini bisa Anda lihat dari huruf M dan N yang tajam di bagian bawah seperti ini nih. Nah, bentuk huruf yang seperti ini biasanya ini akan menggambarkan seseorang yang memiliki kemampuan analitis yang cukup baik, yang tajam dan mendalam terhadap informasi yang akan dia terima. Seseorang dengan tulisan seperti ini juga merasa perlu untuk menganalisa, memahami sebab akibat dan alasan dibalik informasi tersebut sebelum mengambil keputusan. Nah, penerjemah dengan kemampuan analitis akan sangat membantu dia dalam memecahkan masalah linguistik yang rumit, seperti misalnya nih menemukan padanan yang tepat untuk istilah atau ungkapan tertentu dalam bahasa yang sedang diterjemahkan. Nah, ini juga kemampuan ini akan membantu dia dalam menjaga konsistensi gaya penulisan sepanjang buku. Dan tentunya ini sangat penting ya untuk pengalaman membaca yang kohesif. Nah, jadi ketika Anda mau merekrut seorang penerjemah buku, ternyata nggak cukup ya dia hanya pintar di bagian bahasa saja. Ternyata juga dibutuhkan kreativitas, kemampuan komunikasi, ketelitian, dan daya analitisnya. Oh ya, saat merekrut, selain Anda melihat kepribadiannya melalui grafologi, Anda juga perlu loh strategi lainnya untuk mendapatkan kandidat yang tepat untuk Anda. Caranya, mau tahu? Nah, bisa nih ngeliat di buku e-book Cocok yang berisi panduan lengkap dan praktis untuk membantu Anda dalam proses rekrutmen. Nah, di dalam buku ini, Anda akan menemukan berbagai strategi dan tips yang bisa langsung diaplikasikan untuk menilai dan memilih kandidat yang terbaik.
Baik untuk Anda seorang rekruter profesional atau manajer XR, buku ini dirancang untuk memberikan wawasan yang mendalam dan alat yang diperlukan untuk membuat keputusan rekrutmen yang jauh lebih baik. Anda bisa dapatkan bukunya di grafologiindonesia.com/cocok. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ya, biar lebih banyak lagi orang yang akan mendapatkan manfaat dari video ini. Oh ya, jangan lupa di komen juga ya, kira-kira mau bahas profesi apa lagi yang bisa kita lihat dari tulisan tangannya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.